Nah, bukan hanya itu aja, sejarah mengenai PKI itu di situ. Terus ada lagi di mana ya, aku baca tuh di sini tuh sampai 2-3 kali loh buku ini, lengkap detail diceritain bagaimana kisah-kisahnya pada saat itu, detail banget loh Kak. Aduh, kalau nanti deh aku cariin buku ini satu lagi, aku kirimin ke alamat Kakak ya, biar Kakak pelajarin. Ini lebih asik kalau Kakak mateng baca buku ini, lebih bisa lagi ceritanya nanti. Wih, kampret langsung pada nongol loh. Bebas corona, Vincent Zaton. Oke. Pada kebakaran jenggot. Pada kejang-kejang. Nah, terus ya apa namanya? Masalah banyak Kak, di sini lengkap banget. Ini aku kalau mau angkat semuanya di sini kenyang banget loh mereka ini. Kasih judulnya aja Kak aku. Kemudian nanti aku kirimin aja ke nomor WA sama alamat, tak kirimin buku-buku yang aku recommended banget buat dibaca. Ini harus dibaca. Soalnya aku juga banyak buku juga tentang kayak Kamus Kejahatan Orba, Kamus Kekejaman Orba, itu juga ada, udah baca full buku, udah baca materi-materi terus yang kayak berita-berita zaman dulu yang ditutup sama Google, itu juga udah dibaca juga. Ternyata gini. Terus dari kakekku kan veteran, dari ibuku, dari emakku itu veteran. Terus kakek dari veteran. Terus mereka tuh cerita zaman dulu. Itu juga waktu aku masih kecil diceritain cuma diam, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Itu juga sama persis sama yang di buku-buku sekarang seperti itu. Nah, itu jadi dia. Benar-benar. Apalagi aku asli kelahiran di Magelang, tempatku di wilayah militer, tuh tahu persis di daerah Akmil tuh tahu persis di mana mereka seperti itu. Jadi ya kadang banyak orang yang ini kamu kalau lulusan apa, kamu orang siapa, bukan masalah kita siapa, bukan masalah kita lulusan sarjana atau apa, tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik itu berhak meluruskan, mematahkan berita-berita hoax. Itu aja sih, dimulai dari itu aja. Iya, dari hal yang kecil kayak gini aja mereka udah, karena mereka tuh nggak mau anak-anak generasi zaman sekarang tahu kebobrokannya Soeharto saat itu. Mana ya? Tiga jenderal ini dikenal sebagai kingmaker Kak, yang tadi 3 orang itu yang aku sebutin namanya. Tapi kemudian setelah Soeharto menjadi RI 1, 3 jenderal ini 3-3-nya dibuang semua. Nggak ada di Indonesia, kayak semacam Jenderal Kemal Idris. Dia dibuang ke negara yang justru negara komunis. Padahal dia ikut numpas komunis gitu istilahnya. Dia dibuang ke sekitaran Serbia, mana bentar ya, bukan mana sih? Nora nanti apa namanya, kabar-kabaran lewat WA, nanti tak kabarin kalau kamu kan sibuk terus nih, banyak job, nanti kalau pas kamu luang aku tak main, tak masak-masak. Dia dibuang ke Phnom Penh, dibuang ke Kamboja, terus akhirnya sempat juga keluarganya dimiskinkan. Iya, terakhir dibuang ke Beograd, Yugoslavia. Kacau. HR Darsono karena dia minta jangan serang umat muslim di Tanjung Priuk sama Soeharto, terus akhirnya dia dicopot semua pangkatnya. Mana? Makanya kalau aku kadang aku tuh bilang berkali-kali, kalian tuh bela-belain Soeharto, takbir juga percuma. Justru umat Islam Tanjung Priok serem loh Kak. Aku lahir dan besar di Jakarta. Ya, Tanjung Priok, ya benar banget.
Itu yang Tahun namanya manusia dilindes, Kak, pakai mobil truk militer saat itu. Dan semua atas perintah Soeharto. ya Gila-gilaan. Di Madiun juga kejam banget Kak, di Madiun dulu. Hmm. Dan mereka adu dombanya kemana-mana gitu. Oh, ala orang ini. Nah, kalau masalah akhirnya terus dibilang, oh banyak PKI di sini, banyak PKI di sini. Itu karena memang sudah targetnya mertuanya Pepo, Sarwo Edi. Dia ditargetkan harus menangkap banyak orang. Biar seolah-olah memang negara ini banyak sekali keturunan PKI gitu. Padahal kan enggak juga. Kasarnya gini loh, Mak. Misalnya nih, partai apa? Partai Golkar, ya. Terus dia punya organisasi di bawahnya, kayak macam Kosgoro, atau organisasi anak mudanya itu ada lagi, apa namanya, FKPPI. Itu terus nanti dibilang kalau itu juga semuanya PKI. Dan akhirnya semuanya dibantai. Kayak gitu-gitu gitu loh. Itu yang akhirnya kejadian. Kan ada tuh di film Senyap. Udah pernah nonton belum film Senyap? Ya, film Senyap, lanjutannya film The Art of Killing, itu harus nonton The Art of Killing dulu, baru nonton film Senyap biar nyambung. Betul Iya. sekali. Terus, ya itu dah Kak, rakyat-rakyat aja banyak yang dibantai, warga-warga sipil yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu dosa, cuman beda pendapat aja udah dibantai, dituduh PKI. Terus, zaman dulu tuh tidak ada sosial media, sesama tetangga ini ya, tetangga A sama B ini baik-baikan aja ya. Tiba-tiba ini diserang isu PKI oleh atas, tiba-tiba dibantai. Yang ini ikut-ikut mencemooh karena nggak ada sosial media. Sekarang itu zaman sosial media aja canggih aja, berita hoax masih dicerna, apalagi zaman dahulu nggak ada sosial media, itu lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi, sesama tetangga aja bisa seperti itu, apalagi pokoknya ngeri dah. Itu aku bukan menjelekan ya, enggak, tapi ini kita harus tahu semua sejarah zaman dulu tuh, harus tahu semua dari hal Sejarah. kecil, dari yang apa. Karena terlalu banyak sejarah yang diputar balikin sekarang. Ngaco banget. Aku ngalamin kok masih SD. Kita itu harus PKI bangun PKI over pagi-pagi. the overthrow or taking down the Soekarno Dam. Betul sekali. Bangun pagi-pagi. Aku. Tapi buat teman-teman, buat rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, walaupun kita sudah mengetahui sejarah-sejarah lampau, kelamnya seperti apa, tapi kita sekarang nggak boleh membenci TNI, nggak boleh membenci Polri, juga nggak boleh membenci APRI, juga nggak boleh. Betul ya Kak ya? Iya, TNI sama Polri itu garda terdepan penjaga negara kita loh. Makanya Ya, aku paling walaupun kesel kalau ada orang yang kasih celah, Polri begini, TNI begini gitu kan. Itu aku paling nggak sukanya kayak gitu. Nggak boleh itu yang kayak gitu-gitu dikasih celah. TNI sama Polri diadu domba, lu sama aja, lu itu teroris. Kalau aku sih, aku anggapnya begitu. Soalnya biar kayak gimana, itu tadi poinnya Kak. TNI maupun Polri, ini dua-duanya adalah garda terdepan buat jagain negara kita. Nggak boleh dikasih celah sedikit pun orang buat adu domba, buat bikin mereka ribut-ribut. Ya kan? Atau bagaimana? Mereka harus tetap bersinergi jagain negara kita. Ini dikasih celah sedikit pun, kelar negara kita. Masuk aja urusan hilafah-hilafah di tengah-tengah, itu udahlah. Setan alas itu, teroris semua itu. pokoknya jadi warga negara Indonesia harus kritis ya. Makanya ada berita ini jangan dicerna, share lagi berita-berita yang lebih, oh ternyata dari dua sisi beda, seperti itu harus pintar-pintar mencerna. Saya kayak pajak di Indonesia kan paling murah ya Kak ya. Di Jepang mahal nggak Kak di sana Kak? Mehong di sini. Parkir aja mahal kan? Parkir mahal di sini. Cuman yang bedanya kalau di sana kan toilet bayar, kalau di sini toilet gratis. Ya. Toilet umum gratis. Ya, yang benar-benar fasilitas ya itu ya. Kalau di Indonesia kan pajaknya itu sangat murah sekali, bahkan rakyat kecil yang mempunyai usaha kayak jual gorengan, jual bakso kecil-kecilan nggak diwajibkan pajak. Kalau di luar negeri kan jual koran aja kena pajak loh, jual koran di rel kereta api itu kena pajak loh. Di Jepang ya kan? Kena. Di Jepang.
Kena. kena pajak ya. Jual majalah mereka tapi bebas menjual majalah porno, menjual majalah apa-apa bebas karena mereka membayar pajak. Kalau di Indonesia penjual koran itu tidak dikenakan pajak. Terus menjual barang-barang kayak apa namanya ya kayak kaset-kaset palsu di Indonesia itu masih aman-aman aja mereka pengusaha-pengusaha gitu. Kalau di luar negeri udah habis. Di Jadi sini kalau bilang aku pernah ya loh Kak, maaf ya, aku serahin orang Indonesia yang suka jual barang-barang KW di sini. Aku serah kadrun tapi suka sungguh kadrun kalau di postingannya tuh wah, anti Cina ini itu tapi dia jualan barang-barang KW dari Cina. Nah itu aku langsung serahin sama polisi alamat rumah dia. Alamat rumah dia di sini, postingan dia di Facebook, jualin apa, tinggal tunggu dijemput lo ya, gue bilang pakai cadar. ya kalau Sampai mereka sampai pindah ya rumah dia. kalau mereka Percuma. menampung banyak itu Di sini tuh Kak, kalau udah nakal, yang namanya orang asing, mau pindah rumah kemanapun, itu akan terdaftar secara otomatis. Enaknya tuh di sini tuh data seperti itu. Karena kita orang asing ya, kecuali kita bukan orang asing. Orang Jepang mungkin pindah kemana terus agak susah dicari. Tapi kalau orang asing datanya tuh udah pasti, lu mau ngumpet di ujung mana, tetap aja data lu pasti ada di imigrasi. Dan pindah kemananya itu akan terdaftar secara otomatis. tuh ada yang bilang pajak Indonesia itu tidak sepenuhnya masuk kas negara. Ya memang tidak sepenuhnya masuk kas negara karena pajak itu ada yang dibagi ke Pemda di daerah-daerah wilayah setempat. Baru yang kewajiban pokok pajak itu baru setor ke pusat seperti itu. Mobil timur aja nggak ada pajak, betul. Itu kenapa mobil timur nggak ada pajaknya? Karena ada pepres yang dibikinin sama bapaknya pada saat itu supaya usaha mobil timur itu tidak perlu bayar pajak. Bahkan tanah yang dipakai untuk mobil timur itu pun tanah negara. Aku pernah angkat lagi masa-masa kampanye, datanya ada di atas satu box besar Kak, data aku tuh sampai sekarang masih aku simpen. Lengkap. Kacau itu. Awas Kang Petros, nggak apa-apa. Salam kenal Mbak di Denpasar, salam kenal dari Denpasar. Kayak semacam duit. Ya kasarnya sekarang gini loh, anak-anak mereka dicekal pada marah-marah, nggak bisa keluar negeri. Ya kalau emang lo nggak mau dicekal, ya bayar utang lo sama negara. Mereka itu masih punya tanggung jawab loh, harus bayar. Dan negara sudah menang atas pengadilan-pengadilan yang bolak-balik. Dimasukin ke pengadilan, negara menang, terus mereka naik banding, menang lagi, mereka yang menang, negara naik banding sekali lagi, negara yang menang, ya udah, mereka harus bayar gitu kan. Kerugian negara atas Yayasan Super Semar itu masih ada berapa M yang harus mereka bayar. Belum lagi soal Wisma Atlet yang dibangun di era Orba. Nah, itu kan proyeknya proyek yang anak Orba yang kawin sama artis. Nah, Yayasan Super Semarnya kan menelan banyak biaya ya, memakan uang negara, hutang-hutang ke negara lain untuk biaya Super Semar, ya kan, gedok Super Semar itu. Terus dulu yang kayak Soeharto menjadi presiden itu dia bilang dari Super Semar, tapi sampai sekarang Super Semarnya nggak ada ya. Ya kan dari ajudannya Soekarno udah menyatakan saat itu Bung Karno ditodong dengan FN berapa, Juga, ya. terus disuruh tanda tangan surat tersebut. Itu ada kan dalam buku ajudannya Pak Soekarno pada saat itu. Nah, kalau masalah Yayasan Super Semar itu uangnya dari pajak, Kak. Jadi pajak yang seharusnya masuk sebagai APBN, tapi karena saat itu orang itu berkuasa, maka orang itu membuat Pepres sama Kepres dia buat. Dia pertama buat Pepres, jadi keuntungan
perusahaan-perusahaan itu harus disetorkan sekian persen ke Yayasan Super Semar. Setelah itu selanjutnya dia bikin lagi kepres tambahan sekian persen dari laba bank harus disetorkan ke yayasan yang dikelola sama anaknya yang kawin sama artis itu. Dan pada saat dihentikan, ditangkap dan gitu segala macam, yayasan tersebut dihentikan, itu terbukti uang tersebut masuk ke rekening pribadi anaknya dia dalam bentuk deposito. Enak banget. Nah, ini kan banyak pertanyaan ya, sebagai rakyat-rakyat awam ya banyak yang tanya. Lah, dari Soeharto udah jelas-jelas jahat, dari Cendana sudah jelas-jelas jahat, kenapa nggak ditangkap? Bukan semudah itu ya nangkap kakap tuh nggak semudah itu, nangkap seorang mafia itu nggak semudah itu, biar tak jelasin di sini. Jadi setiap ya pemerintah mau menangkap, mau mengusut, selalu aja ada berita-berita hoax, ada cekalan-cekalan, tiba-tiba ada terjadi kerusuhan. Seperti itu, kayak tahun 1998 itu kerusuhan parah banget itu. ABRI pada kemana, ayo? ABRI, TNI waktu itu pada kemana? UNOS nggak ada yang tahu kan. Nah, bisa terjadi gencar-gencaran 1998, pemerkosaan kepada etnis Tionghoa di Jogja, di Jakarta. Mereka nggak ada yang tahu. Itu ABRI pada kemana itu aja. Dari situ kita menyimpulkan, sudah tahu kan kejamnya keluarga mereka itu seperti apa, menguasai. Kalau ngomong itu aku nggak tega. Ya. Setiap kayak Pak Jokowi mau membuat terobosan baru yang menguntungkan rakyat, yang menguntungkan negara, selalu dicekal. Karena yang mencekal itu mafia-mafia negara yang kaya raya. Depositnya itu bukan MM-an lagi, udah triliun ya. Mereka mencekal negara, mencekal pemerintah dengan berita-berita hoax, membuat ujaran kebencian, bikin rusuh di sosial media, seperti itu. Gimana mau nangkep? Makanya jangan salahin pemerintah juga, kok nggak bisa nangkep mafia terbesar di Indonesia. Yaitu jaminannya rakyat, soalnya kalau seandainya ditangkap terus tiba-tiba rakyat terjadi pembantaian seperti itu, yang nggak berdosa ikut kena seperti itu yang dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya, seperti itu. Jadi bukan nggak berani, tetapi pemerintah benar hati-hati melawan mafia-mafia itu, benar-benar hati-hati. Dan mereka kalau udah mafia kelas kakap dicolek, yang mereka utak-utak selalu dari ujung sini ke ujung sini, selalu dibikin rusuh. Itu selalu. Padahal mereka sedikit-sedikit, kenapa enggak? Makanya. Bukan nggak mau menangkap, pemerintah nggak mau menangkap, enggak. Itu udah ada bukti juga, udah ada, semua udah jelasan udah ada. Kalau nangkap bisa aja nangkap, langsung tangkap. Cuman kalian tahu sendiri, setiap mau ditangkap nanti negara jadi dibuat kerusuhan. Tiba-tiba ada kerusuhan, tiba-tiba kakak kita, saudara kita ada yang bantai, tiba-tiba tetangga kita ada yang bantai, tiba-tiba ada pengurusan fasilitas umum besar-besaran. Itu yang ditakutkan pemerintah, itu seperti itu. Makanya kalau aku sih jujur aja ya, aku sih dukung ada pendidikan. Kalau bisa jangan ada pendidikan untuk masyarakat sipil, tapi ya itu dia, tapi susah sih ya. Ini orang benar-benar merah putih atau ternyata malah gimana gitu, entah dididik bisa setengah militer badannya biar bisa bantu kalau ada apa-apa, susah-susah juga. Aduh Mbak Sinta, kalau nanya 2024 tak dulu deh, aku nggak mau pusing dulu ngurusin yang itu, yang sekarang aja udah puyeng, nggak kelar-kelar. Sampah pilpres nggak ada habisnya. Aku selalu sebut mereka itu sampah pilpres, Kak. Kadrun itu sampah pilpres. Orang yang nggak bisa nerima sampah pilpres. Selalu ya, kadrun itu selalu menyebar kebencian, menyebar ketakutan, itu aja. Setiap pilpres aja munculnya, cuma setiap pilpres sama pilkada. Kayak seperti yang sekarang lagi di penjara, yang banyak julukan dengan Unyil itu. Unyil, aku nggak tahu Unyil siapa, nggak tahu, lagi di penjara katanya. Itu juga datangnya setiap pilkada aja sama pemilu aja. Masa seorang Habib datangnya pemilu sama pilkada aja.
Itu rekening sudah dikuak semua, dari mana itu sudah dikuak semua, mereka anggota-anggotanya pada cuci tangan. Namanya lagi corona, lagi pandemi, harus cuci tangan. Ada yang bilang, oh saya bukan FPI. Kemarin-kemarin padahal teriak-teriaknya, kalau FPI diganti, jadi ganti ini, kalau diganti ini, ganti lagi ini. Alah, sekarang udah. Tungguin aja, dia kasus yang lainnya juga ada kok. Kasus urusan Denny Siregar masih ada, nungguin. Nah, itu kan dia mau kasih sayembara. Kalau ada ini bukti dia ngejelek-jelekin Pak Jokowi, dia mau kasih 100 juta apa 1 M. Mau dong aku bersaksi. Dia aku juga mau dong. Di masjid, di sini, di dalam masjid saat sholat berjamaah subuh di masjid Tokyo, dia itu waktu itu ngomongnya Papua kebanjiran, Papua banjir. Padahal di daerah situ dari awal sudah diingatkan tidak boleh dibuat perumahan karena datarannya rendah dan rawan banjir. Tetapi orang yang punya tanah, aku langsung sebut aja namanya ya, Om Tanu, tetap mau bikin perumahan di situ. Akhirnya dibikinlah perumahan kecil di situ. Dibikin perumahan kecil di situ dan sekarang akhirnya jadi daerah yang rawan banjir. Nah, setelah itu kemarin waktu di sini si Haikal itu di dalam masjid dia cerita, wah begini, kasihan kan saudara-saudara kita di Papua kebanjiran. Dalam hati gue 32 tahun lo di sana, pernah nggak ditengokin sama bos lo dalam hati? Tahu apa lo, gue bilang, gini hari sok-sokan peduli sama yang di sana, gue bilang, udah dibangun banyak sama Pak Jokowi dalam hati gue. Enggak gini, dalam hati bisa lo, dalam masjid lo, dia tuh jelek-jelekin Pak Jokowi. Mau gue bersaksi di sini. Enak aja. Tapi video baru-baru banyak yang gencar itu video yang muji-muji Ahok, itu aku ketawa. Tiba-tiba muji-muji Ahok, tiba-tiba muji-muji Pak Jokowi sekarang. Kacau. Mungkin sudah mulai hilang ingatan, pura-pura hilang ingatan biar terbebas dari jerat Corona. hukum. Biar terbebas dari jerat hukum. Nah, itu banyak yang warga rakyat Indonesia juga banyak yang awam masalah lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo memang saham terbesarnya milik Abu Rizal Bakri. Saham terbesar memang milik Abu Rizal Bakri. Tetapi yang mengerjakan proyek-proyek dari PT ini, PT itu tuh yang menggali-gali, yang melakukan penggalian sampai salah pengeboran itu timnya Haikal Hasan sama Martak. Jadi itu mereka yang bertanggung jawab. Ponakannya Martak aja suka kasih info kok ke gue. Ponakannya dia kagak demen sama pamannya. Ponakannya loh suka kasih info ke gue. Betul sekali. Jadi mereka tiba-tiba mendadak jadi ulama, mendadak bernaung di suatu organisasi yang berisu agama. Seperti itu aja sih. Halo Nadita. Jadi kadang katanya amik gue tuh gue enak banget sama dia. Wah, ada, entah gue cari DM-nya. Lumpur Lapindo sekarang, PT Lumpur Lapindo itu masih punya utang ke negara itu sampai dengan berikut bunga-bunganya itu sampai 10 triliun lebih. Akhir tahun 2001 ini, awal tahun 2001 itu udah menginjak 10 triliun lebih utangnya kepada negara. Tetapi rakyat-rakyat kenapa selalu memuji-muji mereka yang suka posting-posting kemewahan, mantunya yang posting-posting kemewahan dipuji-puji, padahal itu punya utang loh. Punya utang loh sama negara. Bayar. Yang dipamerin tuh uang kita semua, uang kalian semua. Maka kadang-kadang mirisnya lagi banyak artis-artis juga Kak buat money laundry. Tiba-tiba banyak artis mendadak kaya jadi sultan, mendadak menjadi sultan. Itu banyak banget artis yang menjadi
money laundry banyak. Cuma aku nggak mau sebutin juga. Itu Iya, udah banyak banget. jadi mereka-mereka yang nyimpen duit di Swiss, gimana caranya supaya duitnya itu balik ke Indonesia tapi nggak ketahuan. Nah, caranya mereka itu endorse artis, pergi ke luar negeri, belanja ini itu barang-barang branded, jam tangan Patek, tas Hermes atau segala macam. Nah, itu terus dibawa pulang kan itu barang ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu barang nanti dijual lagi kan jadi duit. Itu namanya money laundry. Ya udah, kerjanya kayak begitu. Ya udah, lu bayar orang aja jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan? Gesek kartu yang di Swiss buat bayar. Jebret 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 kan duit kan ketarik tuh kan. Ya kan? Dengan kayak begitu ntar balik bawa pulang ke Indonesia itu barang sampai di Indonesia dijualin lagi. Jadi Jadi duit. mendingan kita rakyat-rakyat biasa, mendingan nonton kayak konten YouTube itu yang berfaedah, yang mampu membuat kita mau berpikir, mau belajar lagi, mau membaca, itu yang bagus. Jangan nonton yang mereka-mereka yang pamer-pamer harta, kalian bengong, kuota habis, uang habis, mereka tambah kaya. Itulah. Betul ya kan? Makasih Apa Kak, ya? ya sama-sama Kak Cinta. Jadi kita harus sebagai warga negara Indonesia harus kritis juga biar negara Indonesia udah maju, biar kita tuh semua ikut maju semua. Kalau negara Indonesia udah maju tapi pemikiran rakyat belum mau maju ya jangan salahin pemerintahnya. Karena juga ingat juga negara maju tidak harus membayar setiap warganya, menjamin setiap warganya kaya, enggak menjamin karena di negara-negara lain mencari uang sendiri-sendiri. Masuk negara maju terus rakyatnya ungkang-ungkang suruh digaji sama pemerintah, emang pegawai negeri. Ntar jadi kayak ini Venezuela. Presiden Venezuela itu negara Venezuela bisa kayak sekarang kolaps itu karena gara-gara yaitu dia. Dulu mereka negara termasuk negara yang ya lumayan makmur gitu kan. Terus karena negara makmur, presidennya supaya tetap dielulukan, supaya tetap dipilih terus-terusan, keluarin subsidi buat masyarakatnya. Akhirnya masyarakatnya banyak yang milih, udah gue oncang-oncang kaki aja di rumah juga dari duit subsidi dari pemerintah, gue bisa makan, bisa hidup, masih bisa pesta. Akhirnya lama-kelamaan negara kolaps. Terus pajak ditaikin, giran pajak ditaikin, masyarakatnya ngamuk-ngamuk habis-habisan. Itu negara akhir jadi rusuh. Rusuh hancur sana-sini. Duit buat ngebetulin, akhirnya perlu duit lagi buat ngebetulin. Apa segala macam pajak makin naik. Dan akhirnya seperti sekarang. Kasian loh Venezuela itu. Buat kopi secangkir aja 5 juta rupiah loh sekarang kalau mau beli kopi di sana. Ya Kopi itulah dampak. secangkir 5 juta di sana sekarang. Di sini 3.000 aja dapat ya kan, sambil duduk-duduk nyantai ngobrol. Ya itu karena udah kolaps tapi duit 5 juta itu pun nggak membantu apa-apa untuk negara tersebut. Iya. Siapa yang mau beli Pegawai kopi negeri 5 juga. juta? Terus corona yang disalahin Pak Presiden. Lah emangnya corona itu program pemerintah. Corona itu pandemi, musibah. Corona itu pandemi, semua rakyat itu kena dampaknya, bukan pedagang kaki lima aja yang punya pabrik aja pada tutup, pengusaha besar banyak yang bangkrut, bukan hanya kita aja, tapi sebagai rakyat kecil justru malah bersyukur ya, selama pandemi kita tuh nggak kaget, hidup sederhana, hidup apa adanya, makan yang ada, itu nggak kaget karena udah terbiasa. Justru yang orang-orang kaya-kaya di atas itu banyak yang jatuh, kaget dari biasanya makan di restoran